Hari ini kita akan membahas tentang saham dan juga penilaian saham. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian-pengertian saham. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pengertian saham lebih dalam lagi. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Jadi kemarin sudah saya singgung sedikit tentang saham, bahwasanya ketika kita membeli saham suatu perusahaan, maka kita punya hak untuk memiliki aset-aset dari perusahaan tersebut. Nah, di PT yang sudah menjual sahamnya, maka otomatis ketika adanya likuiditas atau kebangkrutan, kita bisa memiliki aset dari perusahaan tersebut. Jadi ketika kita jual itu, maka pengembalian dana atau pengembalian dana yang muncul ketika adanya penjualan aset, maka kita akan mendapatkan bagi hasilnya. Nah, imbalan yang bisa diterima investor saham itu pertama adalah hak kepemilikan, control of the firm. Di sini banyak perusahaan-perusahaan itu yang sudah besar, itu kenapa kok dijual ke perusahaan lain? Ya. Harapannya adalah ketika dipegang oleh perusahaan lain itu akan semakin maju. Ya. Jadi contohnya dari Tokopedia kerjasama dengan Gojek, ya, sehingga menjadi perusahaan GoTo, dan itu pun menjadi merger yang begitu baik sekali, ya, karena ya itu tadi, untuk nilai sahamnya itu akan jauh lebih besar. Jadi ketika kita membeli saham itu lebih dari 50%, ya, 50 plus 1%, maka kita sudah punya hak kuasa terhadap arah perusahaan tersebut. Mau kemana perusahaan tersebut, kita ketika adanya rapat pemegang saham, ya, rapat RUPS atau rapat umum pemegang saham, maka kita memiliki kontrol di dalamnya. Tetapi kembali lagi, eh, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut tentang arah dari perusahaan tersebut. Ya. Yang kedua adalah dividen. Ya, jadi bagi hasil ini pun berdasarkan dari kepemilikan saham tersebut. Jadi ketika setiap tahun perusahaan itu memiliki keuntungan, maka ketika kita punya saham, ya, 50%, maka kita mendapatkan keuntungan yang dibagikan sebesar 50%. Kita juga akan mendapatkan capital gain. Ya. Pertanyaannya adalah, apa sih hak investor saham? Nah, investor saham memiliki hak istimewa yang dimiliki oleh investor saham. Nah, hak yang dimiliki oleh investor saham, yang pertama adalah tadi hak kepemilikan. Hak ini tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Ada juga preemptive right, yaitu adalah hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Tujuannya adalah melindungi hak kontrol investor, ya, menghindari dilution of value. Ini pun juga ada. Nah, jadi kenapa kok pemegang saham itu memiliki prioritas untuk membeli saham tersebut? Karena contohnya gini, ketika kita punya 50% saham, contohnya punya 1 juta lembar saham. Nah, ternyata totalnya kan 2 juta akhirnya tuh. Nah, terus berikutnya ternyata perusahaan itu mengeluarkan 1 juta, contohnya 2 juta saham, ya, 2 juta saham baru. Nah, maka otomatis kepemilikan saham itu akan menjadi hanya 25%. Nah, sehingga apa? Sehingga ditawari nih, untuk perusahaan ini pengen investasi lebih besar lagi nih, butuh dana sekian, maka kita keluarkan 2 juta saham nih. Maka investor itu punya hak khusus, ya, untuk membeli saham tersebut. Ya, sehingga akan kembali mendapatkan 50% dari saham tersebut. Nah, seperti itu. Berikutnya pasar untuk saham, ya. Jenis pasar untuk saham berdasar transaksi. Ada istilah namanya adalah initial public offering atau IPO. Jadi IPO ini adalah awal perusahaan itu masuk ke pasar saham. Ya. Lalu masuk ke pasar primer. Nah, ini dijual kepada orang-orang yang khusus, yang ada
untuk menambah modal ke perusahaan. Lalu setelah modal ditambahkan oleh pemilik dana, maka pemilik dana tersebut itu akan menjual ke pasar sekunder, sehingga apa? Sehingga orang umum bisa membeli saham tersebut. Jadi harapannya perusahaan atau emiten itu menjual sahamnya kepada investor berupa berbentuk uang. Kalau dijual di pasar primer, arahnya ke situ. Sedangkan di pasar sekunder, investor itu menjual saham untuk mendapatkan keuntungan dari investor yang lain. Jadi lebih ke seperti itu. Nah, maka arahnya adalah ketika perusahaan sudah masuk di IPO, ya, maka mereka mendapatkan dana nih dari penjualan di pasar primer. Nah, ketika value-nya naik, jadi value-nya naik, maka investor A akan menjual ke investor B untuk mendapatkan keuntungan capital gain tadi, ya, selisih dari penjualan saham tadi. Ya, maka sangat umum sekali di pasar saham itu adanya jual beli saham. Ya, semakin banyak peminatnya, itu berdasarkan apa? Nah, biasanya adalah berdasarkan kinerja dari perusahaan. Jadi semakin tinggi peluang berkembangnya perusahaan tersebut, maka kemungkinan untuk naik sahamnya itu akan menjadi lebih tinggi. Terus ini kan keuntungan dari sisi investor. Nah, ketika perusahaan terus berkembang, maka ketika emiten atau perusahaan mengeluarkan saham baru, maka mereka akan diterima langsung oleh pasar. Nah, lebih seperti itu. Penjelasannya adalah seperti ini. Pasar sekunder itu adalah perdagangan saham perusahaan yang mapan dan dimiliki publik, perdagangan saham yang telah beredar dan perusahaan tidak menerima uang transaksi pihak luar. Jadi yang kita lihat di pasar saham itu bukan pasar primer, tapi adalah pasar sekunder, di mana investor memperjualbelikan sahamnya. Itu untuk pasar sekunder. Untuk pasar primer itu adalah perdagangan saham tambahan, additional perusahaan publik, perdagangan saham untuk meningkatkan ekuitas baru, perusahaan menerima uang, adanya transaksi perusahaan. Itu sudah pasar primer, itu sudah kedua. Pasar pertama di mana? Di pasar IPO, Initial Public Offering. Perdagangan saham pertama kali ditawarkan kepada publik. Perdagangan saham untuk meningkatkan ekuitas dan pertama kali perusahaan menerima uang adanya transaksi perusahaan. Jadi perusahaan itu menerima uang itu dari pasar IPO dan juga pasar primer. Ada istilah dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jadi dividen dapat dibagi menjadi 3 jenis. Ada dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dan juga dividen interim. Ya, 4 jenis ya. Dividen tunai yaitu metode paling umum untuk pembagian keuntungan. Dibayarkan dalam bentuk tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Ya. Jadi ketika kita berorientasi jangka pendek, kita bisa mengambil dalam bentuk dividen tunai. Ya. Ada juga perusahaan yang mengeluarkan dividen saham. Jadi cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimilikinya. Jadi setiap tahun itu perusahaan mengeluarkan saham dan juga pembagiannya itu berdasarkan berapa persen mereka memiliki sahamnya. Contohnya tadi ketika kita punya perusahaan itu mengeluarkan 2 juta, ya 2 juta saham, kita memiliki 1 juta lembar saham, ketika ternyata keuntungannya adalah 10%. Nah, bisa 10% dari nilai total keseluruhan saham, contohnya seperti itu. Maka kita bisa dapatkan 200.000 lembar saham. Contohnya seperti itu. Berikutnya adalah dividen properti. Ya. Dibayarkan dalam bentuk aset. Pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan karena memang ribet. Selain adanya pajak, juga pelaporannya juga akan ribet nanti.